Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini, mari setiap kita yang ada di tempat ini, kita mau bawa hati kita, kita mau bawa hidup kita di hadapan Tuhan, kita mau bawa rasa syukur kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, sebab hanya dalam hadirat Tuhan kita boleh ketenangan, hanya dalam hadirat Tuhan kita boleh kedamaian. Kita menyanyikan satu pujian, masuk ke hadirat Tuhan.
yang besar ketika kami masuk di dalam hadirat Tuhan, ketika kami menikmati ruang-Mu yang Maha Kudus, ketika kami menikmati keintiman kami di dalam Tuhan, di saat kami memuji, di saat kami menyembah, di saat kami mengagungkan Tuhan di pagi hari ini. Hanya ucapan syukur yang keluar dari dalam lubuk hati kami Tuhan, karena bahwasannya kebaikan Tuhan selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kami umat-umat Tuhan. Hari demi hari kami merasakan betapa baiknya Tuhan, sekalipun di dalam perjalanan kehidupan kami seringkali diperhadapkan dengan banyak ujian, masalah, tantangan, bahkan pergumulan hidup. Namun sebagai orang percaya, kami meyakini bahwa semuanya itu adalah pendewasaan iman di dalam kehidupan kami, untuk lebih hari kami lebih setia, lebih hari kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan senantiasa iman kami tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini di dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga selesai, kami percaya Roh Kudus berkarya di tempat ini. Roh Kudus menguasai tempat ini, terlebih setiap kami umat-umat Tuhan, bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan yang kudus di pagi hari ini, membawa kami semua menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan duduk dan bertakhta di atas setiap puji-pujian kami. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya kuasa Allah dahsyat berkarya di tempat ini, memberkati menyertai jemaat Tuhan yang dalam perjalanan boleh tiba bersama di tempat ini. Bersama-sama kami dapat memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan di pagi hari ini kami mau lebih jauh masuk di dalam ibadah kami. Kami rindu bersekutu bersama dengan Tuhan. Kami buka ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang setia. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Dengan mulut kita, dengan bibir kita mau menceritakan kemuliaan Tuhan. Kita mau menceritakan kebesaran nama Tuhan. Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Amin. Kita mau nyanyikan pujian ini, Allahku dahsyat. Biar di seluruh bumi hanya nama Tuhan yang kita tinggikan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan terdengar
Haleluya, terima kasih untuk kesukaan pujian untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkaulah gunung batuku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah sumber kekuatanku, sumber perlindunganku. Terima kasih Tuhan, Engkau teramat baik Tuhan. Selain Engkau tiada yang lain, tiada yang lain yang kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kita bangkit berdiri. Tetaplah Allah selama sekalipun kakiku dan hatiku habis lenyap gunung batu dan bahagiaku. Tetaplah selama-lamanya, tetaplah selama-lamanya, tetaplah selama-lamanya. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima penyembahan. Pagi hari ini Tuhan, inilah kami umat-umat-Mu.
kami ada di tempat ini, kami ada dalam persekutuan ibadah raya saat ini. Satu kerinduan kami Tuhan, kami rindu dipulihkan, kami rindu diubahkan, kami rindu diberkati oleh Tuhan. Dan mari Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi doa dan pergumulan setiap umat-umat-Mu. Dan kami tahu di dalam Tuhan ada segala jawaban atas segala pergumulan kami. Di dalam Tuhan ada segala perkara yang mampu kami hadapi karena kemurahan Tuhan sendiri. Mari Tuhan berkati kami melalui firman-Mu, dan saatnya setiap kami umat-umat-Mu telah siap untuk dengar dan terima firman Tuhan, dan pakai kami hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, senang sekali bisa kembali ada di hadapan saudara pada ibadah raya Minggu pagi saat ini. Dan saya percaya bahwa kalau kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu jemaat, saya minta perhatian saudara 45 menit kurang lebih untuk kita sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang berjalan, yang singkat dan cepat ini, untuk kita mau kembali diisi atau mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu saya berbicara tentang menyerahkan nyawa. Dan setelah saya merenungkan kembali apa yang saya sampaikan pada kesempatan ibadah hari Minggu kemarin, saya menyimpulkan bahwa inilah capaian tertinggi dari seorang pengikut Kristus, yaitu menyerahkan nyawa demi Kristus. Karena kemarin kita sudah sempat sentil banyak hal tentang apa sih menyerahkan nyawa itu. Menyerahkan nyawa yaitu saya menyampaikan 2 poin kemarin, yaitu bagaimana kita punya komitmen untuk melakukan kehendak Allah, dan yang kedua adalah kita berkomit untuk menjaga hidup kudus, suci, tak berkena, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Inilah bentuk kita sebagai pengikut Kristus di saat ini, untuk kita menyerahkan segenap hidup kita, total hidup kita untuk kerajaan Allah dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ada satu ayat yang saya bacakan kemarin, kalau saudara masih ingat, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 pasal 16, apa yang Alkitab katakan di sana? Alkitab katakan begini, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Amin. Dan di situ ada tanda baca titik koma. Artinya bahwa hal ini belum selesai. Ada tindak lanjut dalam proses atau proyek keselamatan Tuhan melalui matinya Kristus bagi gereja Tuhan hari ini. Apa itu? Dilanjutkan dalam ayat ini. Jadi kita pun wajib menyerahkan apa? Nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa menyerahkan segala sesuatu demi kepentingan Kristus, demi kepentingan kerajaan Allah, inilah capaian tertinggi seorang pengikut Kristus. Gak ada yang amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Capaian tertinggi adalah kita sebagai pengikut Kristus mampu meniru, mampu melakukan apa yang pernah dilakukan oleh junjungan kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan salah satu yang Yesus tekankan
Yang kita sudah bahas minggu lalu adalah kita pun harus mampu menyerahkan nyawa kita demi, sekali lagi, demi Kristus dan kerajaannya. Nah, Bapak Ibu, artinya bahwa inilah pengorbanan tertinggi. Inilah korban tertinggi sebagai seorang anak Tuhan, yaitu anak Tuhan, orang Kristen, pengikut Kristus, mampu memberikan segala sesuatu terkait hidupnya demi Kristus dan kerajaannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi, inilah model capaian yang sangat indah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, yaitu mampu memberikan korban yang diinginkan oleh Tuhan, atau mampu berkorban demi Kristus dan kerajaannya. Bapak Ibu jemaat, kalau kita berbicara tentang sacrifice atau pengorbanan, di dalam Alkitab ada suatu konsep, ada suatu hal yang indah yang Alkitab ajarkan dalam kehidupan kita. Seperti apa sih pengorbanan seorang anak Tuhan yang benar-benar berlandaskan firman Tuhan? Pengorbanan yang model apa? Korban yang seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan sebagai kita, sebagai umat tebusannya? Nah, dalam berbicara tentang sacrifice atau pengorbanan atau korban sebagai anak-anak Tuhan, Paulus membeberkan suatu hal yang mungkin dapat kita tarik sebagai berkat dalam kehidupan kita, sebagai landasan kita untuk sebagai anak Tuhan dalam mengiring Tuhan hari-hari ini. Nah, singkatnya, kalau saudara buka dalam Filipi pasal 3, Bapak Ibu jemaat, Filipi pasal 3, kita akan lihat di sana kebenaran firman Tuhan. Memang agak panjang firman Tuhan yang akan saya bacakan pagi hari ini, tapi tidak mengapa, agar supaya kita memperoleh gambaran yang utuh. Seperti apa sih sacrifice atau pengorbanan yang diajarkan oleh Alkitab bagi kita pengikut-pengikut Kristus hari ini. Nah, dalam Filipi pasal 3 ada konsep tentang ini, ada konsep pengorbanan yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ayat 7, saudara perhatikan, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan baca pelan-pelan ayat ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang telah dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jemaat yang diberkati Tuhan, terkait dengan topik kita hari ini, pengorbanan, korban, sacrifice. Dalam bacaan firman Tuhan yang baru saja kita lewati, bacaan firman Tuhan pagi hari ini, saya mau kemukakan satu hal begini. Dan ini akan kita jadikan dasar berpikir kita hari ini, untuk kita memahami model pengorbanan yang diajarkan oleh Alkitab.
Karena kalau kita berbicara tentang pengorbanan, dasar pikiran yang harus kita bangun adalah pengorbanan itu tidak pernah lepas dari, ada satu istilah dalam dunia teologi, transendensi diri. Nah, kita tidak bisa lepas pengorbanan, sacrifice dengan transendensi diri. Apa sih itu transendensi diri? Jadi transendensi diri sederhananya begini maknanya atau artinya. Upaya dari seorang pengikut Kristus. Upaya dari seorang pengikut Kristus untuk menemukan tujuan dalam kehidupannya supaya bermakna, bernilai, dan berkualitas di dalam Tuhan. Itulah garis besar makna arti dari transendensi diri. Karena kalau kita tidak membangun pijakan berpikir kita dari hal ini, yaitu apa sih makna tujuan kita, apa tujuan kita ikut Tuhan. Kalau kita tidak punya tujuan dalam mengiring Tuhan, jadi orang Kristen, maka Kristen kita akan liar. Kalau kita tidak punya tujuan yang benar, dasar berpikir yang benar, apa saya jadi orang Kristen ini untuk apa? Maka kekristenan kita rapuh. Maka kekristenan kita tidak kokoh. Orang yang tidak memiliki tujuan dalam kekristenannya akan sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan hari-hari ini. Jadi sekali lagi, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang mampu melakukan suatu tindakan, mampu melakukan tindakan pengorbanan yang murni, maka kita harus ngerti tujuan kekristenan kita itu apa. Tujuan saya jadi orang Kristen itu apa hari ini? Kalau masalah ini saya kembalikan untuk kita renungkan pagi hari ini. Sekian lama kita jadi orang Kristen. Apa sih tujuan saya jadi orang Kristen? Kalau saudara ingat, saya pernah berbicara tentang kekristenan. Sangat fatal jika kekristenan yang kita jalani hari-hari ini adalah kekristenan yang kita miliki atau kita terima karena keturunan. Artinya karena kita memang lahir dari keluarga Kristen. Orang yang lahir dari kehidupan Kristen atau di tengah-tengah keluarga Kristen itu baik. Kenapa baik? Karena memang kita nggak bisa memilih. Kita nggak bisa menentukan saya harus lahir di tengah-tengah keluarga seperti apa, dan beragama apa, berkepercayaan apa, suku bangsa apa, di Ruteng atau dimanapun kita nggak bisa memilih hal itu. Semua kembali itu semua kuasa dari Tuhan. Tapi kalau kita mengingat ada ayat katakan bahwa kalau kita bisa mengenal Kristus dan menjadi pengikut Kristus itu bukan kebetulan. Amin. Tapi semua ada dalam rancangan Tuhan. Semua ada dalam cara Tuhan yang luar biasa sehingga kita bisa mengenal Dia, menjadi pengikut Kristus. Nah, saya menyoroti dari sisi negatif orang-orang Kristen yang karena keturunannya dia sudah lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Apa yang saya soroti dari sisi negatifnya? Orang yang lahir di tengah-tengah keluarga yang Kristen, dia tidak pernah memilih tanpa dia sadar. Dia tidak pernah memilih untuk menjadikan Kristus satu-satunya juru selamat dalam kehidupannya. Karena memang dia sudah lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Saya menggambarkan hari itu, kalau saudara masih ingat, berbeda dengan orang yang tidak lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Misalnya dari kepercayaan lain atau agama lain. Dan dalam perjalanan kehidupannya, dia mengalami suatu perubahan rohani. Dan dia menjadi pengikut Kristus. Orang ini akan menjadi pengikut Kristus yang militan dan ekstrim dalam menjalani kekristenannya. Beda dengan kita yang karena memang dari lahir sudah jadi orang Kristen.
Di lain sisi, dalam perspektif positif, kita bersyukur karena anugerah Allah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tapi di lain sisi, dalam sudut pandang saya sebagai hamba Tuhan, hal yang negatif, banyak orang Kristen yang seperti ini tidak pernah mengambil sikap untuk memilih Kristus satu-satunya dalam hidupnya. Kalau jika dia tidak bergumul, jika dia tidak sungguh-sungguh untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Buktinya apa? Kita bisa temukan banyak bukti di luar sana. Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak sama sekali mencerminkan bahwa dia pengikut Kristus. Banyak orang Kristen di luar sana yang sama sekali dalam kehidupan hari demi hari tidak benar-benar menggambarkan bahwa Kristus hidup dalam hidupnya. Dan dia hidup di dalam Kristus. Sama sekali tidak. Itu sebabnya Mahatma Gandhi pernah kecewa dengan orang Kristen. Dia senang dengan ajaran Kristus. Dia mempelajari Injil. Tetapi pada satu saat ketika dia sedang menuju sebuah gereja yang ada di India, dia ditolak masuk ke dalam gereja. Karena penampilan Mahatma Gandhi hari itu kumuh dan hanya memakai baju adat orang India, tidak seperti kebanyakan orang gereja yang hari itu rapi, bagus sekali. Dia ditolak masuk ke gereja. Mulai dari situ dia katakan, aku kecewa lihat orang Kristen, tapi aku mau mempelajari Injil. Karena banyak orang Kristen tidak seperti Kristus. Bapak Ibu, untuk sampai kepada tahap berani berkorban demi Kristus dan kerajaannya, tidak semudah seperti yang saya sampaikan pagi hari ini. Jika saya bertanya hari ini, sudahkah saudara berkorban demi Kristus dan kerajaannya? Sudahkah saudara, saya sebagai hamba Tuhan benar-benar sudah bersikap dan bertindak, berkorban atau mengorbankan diri, nyawa sekalipun demi Kristus dan kerajaannya? Jika ini kita persoalkan dalam pengiringan kita akan Tuhan selama bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, sudahkah kita mencapai hal ini? Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi transendensi diri adalah sebuah upaya dari pengikut-pengikut Kristus untuk menemukan tujuan dalam kehidupan kekristenannya, supaya kehidupan kekristenannya atau pengiringannya akan Tuhan itu bernilai, berkualitas seperti yang Tuhan inginkan, bermakna dalam dia mengiring Tuhan. Nah, kalau kita memahami ini, akan terbangun suatu sikap dalam hidup kita, akan terbangun suatu gaya hidup kekristenan. Apa itu? Yang pertama, kalau kita benar-benar memahami tujuan kekristenan kita, tujuan kita jadi orang Kristen, maka yang akan terbangun, sikap kekristenan kita akan terbangun. Yang pertama, orang tersebut akan rela berkorban untuk suatu capaian atau nilai-nilai yang lebih tinggi dari kehidupan pribadi. Itu yang akan terbangun. Kalau kita memiliki makna tujuan hidup kekristenan kita, kalau kita ngerti ini, tadi saya katakan bahwa orang Kristen tersebut akan terbangun suatu gaya hidup di mana dia rela berkorban untuk suatu capaian yang lebih tinggi nilainya dari kehidupan pribadinya. Dan yang kedua, orang yang memiliki makna hidup atau tujuan hidup yang benar dalam mengiring Kristus, dia akan memiliki satu gaya hidup, yaitu punya komitmen yang teguh untuk dia mencapai, meraih nilai-nilai yang lebih tinggi dari pribadinya dan kuasa yang lebih tinggi dari segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Dan kira-kira itu hanya kita temukan di dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini
yang perlu kita bangun dalam berpikir kita sebagai anak-anak Tuhan. Tujuan hidup kita dalam kekristenan apa sih? Apa tujuan hidup kita? Kalau tujuan hidup kita hanya untuk meraih atau masuk surga, itu terlalu mudah bagi Tuhan. Tetapi ingat, dalam proses untuk mencapai langit baru, bumi baru, tidak akan mungkin kita capai hal tersebut kalau kita tidak punya tujuan hidup atau tujuan kekristenan yang benar-benar benar. Akan sangat sulit. Karena kita jadi Kristen, kita nggak tahu tujuan hidup saya jadi Kristen apa sih. Orang yang tidak punya tujuan hidup dalam kekristenannya akan sangat sulit membangun pola atau gaya hidup berkorban demi Kristus. Gak bisa. Orang yang tidak punya tujuan dalam kekristenan, tidak punya tujuan hidup dalam kekristenannya, jangankan berkorban, untuk membangun komitmen aja sulit. Untuk membangun komitmen demi Kristus dan kerajaannya, atau demi mencapai nilai-nilai ilahi dalam hidupnya, atau memiliki kuasa yang lebih dahsyat dari segala kuasa yang ada di bumi ini, akan sangat susah dia mencapai hal itu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara korban dan pengorbanan, terkadang banyak kita berpikir tentang bagaimana orang Israel mempersembahkan hewan kurban pada zaman perjanjian lama. Tetapi dalam kekristenan perjanjian baru, konsep pengorbanan atau berkorban demi Kristus itu bergeser maknanya. Karena perjanjian lama itu hanyalah bayang-bayang dari apa yang akan muncul kemudian, yaitu Kristus itu sendiri sebagai pola kekristenan yang murni dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, jadi kalau kita berbicara, saya coba untuk menyederhanakannya begini. Kalau kita berbicara sacrifice atau pengorbanan atau berkorban demi Kristus dan kerajaannya, yang pertama, kita harus memiliki tujuan hidup di dalam kekristenannya, kekristenan kita. Memahami tujuan kekristenan kita itu seperti apa, dan untuk apa kita jadi orang Kristen. Dan yang kedua, jika saya boleh merangkum atau menyederhanakannya seperti ini, kita harus punya fokus. Kita harus punya fokus dalam kita menjadi orang Kristen, yaitu menjadi orang Kristen yang benar-benar memiliki tujuan dan menjalani kehidupan kekristenannya seperti yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam bacaan firman Tuhan pagi hari ini, coba saudara perhatikan. Sebelum Paulus berkata-kata dalam ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus, dan seterusnya. Saudara perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Siapa Paulus? Paulus, kalau kita perhatikan mulai dari ayat 4, ayat 5, ayat 6, di sana Paulus menggambarkan suatu capaian yang pernah dia peroleh. Capaian-capaian yang luar biasa hari itu. Hal-hal yang diperoleh oleh Paulus, posisinya, derajatnya, segala sesuatu yang dia peroleh di masa mudanya, itu top of the top. Di masanya tidak ada seorang pun orang muda yang mampu menyaingi posisi Paulus saat itu. Rasul Paulus begitu hebat capaiannya dalam segala hal, baik dalam bidang keagamaan, baik dalam bidang politik. Dia dahsyat, dia luar biasa. Sehingga para pakar Alkitab menempatkan Paulus sebagai the most outstanding man, young man, di mana di masa muda Paulus tidak ada orang yang mampu menyaingi Paulus saat itu, oleh karena kepintarannya, kehebatannya dalam hukum Taurat, ketaatannya dalam menjalani hukum Taurat. Paulus sampai katakan, aku tidak bercacat celah. Coba bisa bayangkan pernyataan itu. Tidak bercacat celah. Paulus hebat dalam segala capaiannya. Sehingga di masa Paulus hidup, dia selalu yang menjadi terdepan. Dia yang selalu diandalkan.
Dia yang selalu maju lebih dulu dalam segala bidang. Paulus hebat. Itulah Rasul Paulus. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, perhatikan ayat 7. Inilah konsep sacrifice yang dilakukan oleh Paulus. Ayat 7 Paulus katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Inilah model pengorbanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Inilah model pengorbanan yang totalitas bagi seorang Rasul Paulus. Sebelum dia mengenal Kristus, segala sesuatu yang telah dia capai, dia anggap itu sebagai suatu hal yang dahsyat, dan tidak salah kalau dia membanggakan hal itu. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia katakan, semua kuanggap rugi. Semua kebanggaan-kebanggaan yang pernah dicapai oleh Paulus dianggap sampah semua. Alasannya apa? Alasannya cuma satu, karena Kristus. Orang yang waras berpikir mungkin akan ngomong, bodoh Paulus ini. Tetapi bagi Paulus, dia rela mengorbankan segala capaian-capaian yang dahsyat itu hanya dengan satu alasan, karena Kristus. Apa yang saya boleh katakan? Paulus sangat berani mengambil sikap, berani mengambil suatu komitmen, berani mengambil suatu tindakan sacrifice, yaitu mengorbankan segala kepentingan dirinya demi satu, yaitu Kristus harus berkuasa dalam hidupnya. Nah, inilah yang tadi saya katakan transendensi diri. Paulus menemukan tujuan hidupnya, sehingga dengan satu alasan Kristus, dia rela meninggalkan segala kebanggaan yang pernah dia peroleh hari itu. Jadi tanpa tujuan hidup yang benar dalam mengiring Tuhan, untuk berkorban, untuk memberikan segenap hidup kita, tidak mungkin. Bapak Ibu, sedangkan yang Tuhan inginkan, Alkitab ajarkan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, Kristus sudah mati, maka kita pun diwajibkan untuk memberikan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang sebenarnya saya mau ngomong begini. Sudah saatnya kita merefleksi diri, melihat ke dalam, kekristenan kita hari ini. Apakah kita punya tujuan, yaitu demi Kristus dan kerajaannya? Sudah saatnya kita introspeksi kekristenan kita. Kita sudah saatnya untuk mengobrak-abrik kembali kekristenan kita hari-hari ini. Benar nggak kekristenan yang sedang saya jalani hari-hari ini? Jadi di sini ada tujuan, ada alasan, di mana Paulus mampu melakukan suatu tindakan pengorbanan yang di luar akal logika semua orang. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi alasan Paulus mampu melakukan hal itu karena satu, Kristus. Nah, setelah alasan karena Kristus, saudara perhatikan ayat 7, saya baca kembali. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Dari ayat ini kembali kita melihat suatu komitmen, suatu ikrar,
suatu keteguhan, suatu prinsip yang terbangun dalam diri Paulus. Ketika dia mengenal Kristus, dia menerima Kristus, dan dia berkomit. Sekarang semua yang dulu kuanggap keuntungan, kebanggaan, aku anggap rugi. Itu komitmen. Artinya dia tidak akan mungkin berbalik. Dia tidak akan mungkin balik badan dan meraih lagi semua yang pernah dia capai. Dia rela meninggalkan itu. Dan sekarang komitmennya, dia arahkan pandangan untuk mencapai panggilan sorgawi yang menanti di hadapan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sudahkah kita bertindak, berkorban demi Kristus dan kerajaannya? Rela menanggalkan, agak ekstrim sih ya, menanggalkan segala sesuatu yang membanggakan kita hari ini demi Kristus dan kerajaannya. Jadi setelah Paulus menemukan tujuan dalam mengiringi Tuhan, alasannya dia harus meraih Kristus, Kristus harus penuh dalam hidupnya, dan kemudian terbangun suatu komitmen dalam hidup pribadi. Semua yang dulu dia anggap suatu kebanggaan bukan lagi sebagai suatu hal yang patut dibanggakan. Ini komitmen yang terbangun. Bapak Ibu, sekali lagi, untuk mempersoalkan pengiringan kita akan Tuhan hari-hari ini, dan untuk mencapai suatu pencapaian, yaitu berkorban total demi Kristus dan kerajaannya, perlu untuk hal ini kita persoalkan hari demi hari. Kita renungkan hari demi hari secara serius dan berkesinambungan, serius dan tidak putus-putus hari demi hari. Sebagai pengikut Kristus, capaian kita sudah di mana? Langkah kita sudah seperti apa? Dan saya mau katakan, untuk menjadi Kristen yang benar-benar Kristen, murni Kristen, inilah capaian yang semua orang Kristen, baik saudara, baik saya, harus kita capai. Bapak Ibu, ayat 8 saudara perhatikan. Saya maju pelan-pelan, ayat 8. Saya upaya supaya waktu yang sisa sedikit ini saya bisa selesaikan. Tapi kalaupun harus kita nanti sambung lagi, kita mengalir aja. Ayat 8 saudara perhatikan. Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sederhananya ayat ini, Paulus mau ngomong begini. Ternyata kalau seseorang benar-benar memahami Kristus dengan benar, maka orang tersebut akan berani melakukan tindakan atau bertindak, berkorban atau mengorbankan segala yang dia anggap keuntungan selain Kristus yang harus kita tinggikan. Jadi sederhananya ayat ini Paulus mau ngomong ini, kalau kita nggak benar-benar memahami Kristus, sulit seseorang, bahkan tidak mungkin seseorang mampu bersacrifice, mampu berkorban atau mengorbankan segala kepentingan pribadi melebihi kepentingan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, perhatikan ayat ini. Di sini ada satu kunci, bagaimana kita, saudara dan saya, mampu berkorban atau mengorbankan kehidupan kita, segala yang kita anggap keuntungan demi Kristus dan kerajaannya. Apa itu? Saudara perhatikan ayat ini. Malah segala sesuatu kuanggap rugi, dan di sini kuncinya, karena pengenalan akan Kristus.
Kita nggak mungkin bersacrifice, nggak mungkin berkorban atau mengorbankan sesuatu yang paling berharga demi Kristus tanpa kita memiliki pengenalan. Oke? Tanpa kita memiliki pengenalan yang baik akan Kristus, sulit. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kalau kita mempersoalkan kata mengenal di situ, saya pernah sampaikan ayat ini, topik ini dengan tema, kalau saudara buka YouTube itu pengenalan ginosko, pengenalan akan Kristus. Dalam teks Yunani menggunakan kata ginosko, gnotis atau ginosko. Apa sih makna ginosko itu? Nah, ginosko itu, pengenalan dalam ayat 8 ini memiliki makna begini: memiliki kesadaran penuh akan Kristus, siapa Kristus, seperti apa Kristus, tidak hanya terkait sejarahnya, tetapi prinsip-prinsip hidup yang pernah dihidupi oleh Kristus. Memiliki kesadaran atau merasakan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Itu makna dari kata mengenal. Selain itu ada satu maknanya berbunyi begini: memiliki keyakinan akan Kristus, dan prinsip keyakinan ini tidak akan pernah bergeser atau tetap kokoh untuk selama-lamanya. Itu kata mengenal. Jadi kenapa Paulus sampai berani berkorban seperti itu? Karena pengenalan akan Kristus. Jadi saya mau sederhanakan begini Bapak Ibu, kita nggak mungkin akan mampu berkorban demi Kristus dan kerajaannya. Tolong ya, jangan disempitkan kata korban atau berkorban hanya terkait hal-hal apa yang pernah kita lakukan, tetapi capaian tertinggi dalam berkorban atau mengorbankan diri adalah nyawa kita, hidup kita untuk Tuhan. Jadi sederhananya begini, mengenal. Jadi tanpa pengenalan yang baik akan Kristus, sulit capaian ini akan kita miliki. Sulit seseorang pengikut Kristus atau orang Kristen tanpa pengenalan yang baik, lalu dia mampu bersacrifice atau mampu berkorban demi Kristus dan kerajaannya. Dan toh kalaupun dia mampu berkorban atau melakukan satu pengorbanan, itu selalu berpijak kepada self atau diri sendiri, bukan berdasarkan kebenaran yang murni. Self-righteousness, kebenaran diri sendiri, membangun kebenaran diri sendiri dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, ini berbahaya. Maka dari itu benar-benar kita harus mengenal siapa Kristus, seperti apa Kristus, baik sikap perilakunya, karakternya, pengajaran-pengajaran yang pernah Kristus lakukan semasa dia hidup, tidak sebatas sejarah. Kalau kita mengenal Kristus, tahu Kristus hanya sebatas sejarah, orang yang bukan Kristen pun tahu sejarah Kristus. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ginosko memiliki makna yang luas terkait dengan bagaimana kita mengenal Kristus. Jadi orang yang mengenal Kristus itu tahu dan memahami Kristus secara mutlak. Karena apa? Karena dia belajar. Karena belajar, Paulus belajar. Paulus belajar mengenal Kristus. Paulus tidak hanya ketika dalam perjalanan ke Damsyik dia mengalami suatu fenomena, dia mengalami suatu kedahsyatan kuasa Allah, di mana dia di saat itu dipulihkan, diubahkan, pola hidupnya, imannya mulai diubahkan. Paulus tidak berhenti sampai di situ. Paulus kembali belajar seperti apa Kristus. Saya percaya Paulus akan menggali semua informasi tentang Kristus. Paulus akan belajar seperti apa Kristus. Kenapa saya
Saya pastikan Paulus belajar, dan Paulus mau belajar karena dia orang hebat, dia orang berpendidikan. Maka pola akademis yang sudah terbangun dalam diri Paulus akan menuntun Paulus untuk punya semangat untuk cari tahu siapa Yesus. Karena memang dia mau belajar. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Mau nggak kita belajar? Ya, mau nggak kita belajar hari ini? Dan belajar tidak hanya sekali, 2 kali. Dan tadi saya katakan di awal, saya sempat singgung bahwa untuk hal ini kita harus mampu merenungkan Kristus hari demi hari, belajar tentang Kristus saat demi saat, berkesinambungan tanpa berhenti. Jadi Bapak Ibu, ginosko artinya memiliki kesadaran, bahwa kesadaran penuh untuk menghidupi Kristus dalam hidup kita. Ginosko artinya merasakan bagaimana Kristus itu sungguh nyata dalam hidup kita, dan memiliki suatu keyakinan yang tidak akan pernah bergeser karena Kristus, pengenalan kita akan Kristus. Nah, Bapak Ibu, inilah dasarnya kenapa Paulus rela meninggalkan segala sesuatu. Saya pernah singgung tentang kata sampah. Kata sampah dalam teks ini, dalam bahasa asli, dia menggunakan kata skubalon. Artinya minta maaf. Itu kotoran dari hewan. Kotoran hewan, kotoran anjing lebih tepatnya di situ. Saudara bisa bayangkan, Paulus menempatkan hal-hal yang menjadi kebanggaan dulu selevel sama dengan kotoran anjing, nggak bernilai. Ini kan nggak masuk akal. Tetapi sekali lagi, kenapa Paulus mampu melakukan hal itu? Karena satu pribadi alasannya, yaitu Kristus. Karena alasan Kristus inilah terbangun suatu pola hidup, prinsip hidup, motivasi hidup, komitmen, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dulu menjadi kebanggaan, sekarang dia anggap semua skubalon, tidak lebih dari kotoran anjing. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kalau sedikit, ini waktu sudah mau habis, saya bawa sedikit saudara lihat kisah para rasul. Kisah para rasul pasalnya yang kedua. Di sini kita temukan pola hidup jemaat Kristen mula-mula tentang berkorban atau pengorbanan terkait dengan Kristus dan kerajaannya. Saudara lihat dalam kisah para rasul pasal 2, mulai dari ayatnya yang ke-42, saudara perhatikan di sana. 42 di sana dikatakan begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Saudara lihat, orang Kristen mula-mula punya suatu kebiasaan, yaitu mau mendengarkan pengajaran para rasul. Dan itu tidak hanya dijadwalkan sekali seminggu, tidak dijadwalkan sekali sebulan atau 2 kali dalam 1 bulan, tetapi setiap saat ketika mereka berkumpul. Kalau dalam teks asli, setiap hari, setiap jam, setiap waktu ada kesempatan mereka berkumpul belajar mendengarkan apa pengajaran dari rasul-rasul saat itu. Mereka punya tujuan hidup. Mereka punya komitmen, sehingga dengan memiliki tujuan hidup yang benar, komitmen yang sungguh-sungguh, mereka punya suatu kebiasaan, pingin diajar, mau belajar tentang pribadi Kristus dari para rasul. Saudara lihat ayat 46. Dengan bertekun, amin. Kalau kita persoalkan lagi kata tekun di situ,
itu tidak hanya sebatas sekali dalam seminggu, 2 kali dalam sebulan. Bagaimana? Kita sudah belajar mengenal Kristus enggak hari ini? Belajar mengenal Kristus lebih dalam. Dan pola hidup orang Kristen, gereja Kristen mula-mula pudar hari ini. Bahkan kata pudar sih masih agak sedikit baik kita dengar. Hampir-hampir tidak ditemukan. Punya motivasi, mau belajar. Tidak hanya mendengar, tapi mau belajar. Ayat 46, dan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Saudara mau belajar tentang Kristus? Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Dan nanti kita akan buka PA setiap hari di sini. Mau? Haleluya. Bapak Ibu, singkatnya begini, ini waktu jalan terus. Ginosko, pengenalan akan Kristus, harus diupayakan hari demi hari. Harus. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Semakin hari jemaat Kristen mula-mula, tingkat pengenalan mereka akan Kristus semakin dahsyat dan luar biasa. Dan apa yang terjadi? Ini yang saya mau sampaikan. Yang tadinya mereka mengorbankan binatang, hewan sebagai korban persembahan bagi Tuhan, sekarang bergeser. Ada keluarga-keluarga Kristen mula-mula menjual segala sesuatu untuk menopang pekerjaan Tuhan. Dalam konteks kisah para rasul. Dan tidak hanya berhenti di situ, mereka mulai menanjak tidak hanya berkorban memberikan harta benda mereka, tapi terus bergeser nilainya. Sampai dibuktikan oleh seorang yang bernama Stefanus. Apa yang terjadi? Mampu menyerahkan nyawanya untuk mempertahankan iman. Hasil dari apa? Dari belajar mengenal Kristus hari demi hari. Ada pergeseran nilai, ada pergeseran nilai bagaimana bentuk berkorban kita. Dan capaian tertinggi, tadi saya katakan di awal ibadah, Kristus sudah memberi nyawa. Kita pun diwajibkan untuk memberikan nyawa kita. Pola berkorban ini bergeser masanya sampai pada Stefanus menyerahkan nyawanya untuk Kristus Yesus Tuhannya. Jadi Bapak Ibu, hal ini perlu kita sadari. Hal ini perlu kita maknai. Mestinya ayat 8 ini belum selesai. Masih ada satu kalimat yang ingin saya bahas. Yaitu kalau saudara lihat ayat 8, pasal 3 ayat 8 kitab surat Filipi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Kata mulia. Sudah tidak kita menempatkan Kristus sebagai yang termulia dalam hidup kita? Oh, sudah Om. Apa buktinya? Karena kalau kita persoalkan lagi kata mulia itu memiliki makna begini. Kristus jauh lebih superior dari apapun yang ada dalam hidup kita. Kata mulia memiliki makna Kristus jauh lebih tinggi nilainya. Kata mulia memiliki arti Kristus harus lebih menonjol dalam hidup kita, melebihi apapun. Kata mulia, Kristus jauh lebih bernilai dan lebih berharga dari apapun juga yang ada dalam hidup kita. Persoalan, sudah enggak kita hanya nyanyi dimuliakan, ditinggikan,
sudah nggak benar-benar kita memuliakan Tuhan? Kalau masih ada hal lain yang lebih mulia dari Kristus yang ada dalam hidup kita, maka saya mau katakan, kita belum bisa bersacrifice atau tidak akan pernah bisa melakukan satu tindakan berkorban demi Kristus dan kerajaannya. Kesimpulannya begini, walaupun sebenarnya belum selesai, kesimpulannya gini. Mari kita mulai merefleksi diri kita sebagai pengikut Kristus. Sudahkah kita berkorban demi Kristus dan kerajaannya? Sebab kalau dengan jujur, kita mau jujur dengan diri kita hari ini, saat ini, seberapa besar porsi yang kita berikan untuk kita mau benar-benar belajar tentang Kristus? Apa yang kita sudah sediakan dalam waktu hidup kita untuk kita benar-benar mau mengenal Kristus secara pribadi? Sebab banyak orang Kristen yang walaupun sudah Kristen, tapi hanya mungkin sedikit memberi porsi untuk benar-benar mencapai tingkat mampu melakukan suatu korban. Inilah yang saya sebutkan dalam tema kita, the truth sacrifice. Pengorbanan yang murni, pengorbanan yang benar, berkorban yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tanpa punya tujuan hidup dalam kekristenan, tidak mungkin terbangun suatu gaya hidup, yaitu mampu mengambil sikap untuk berkomitmen. Tapi ketika kita sudah mampu punya pemahaman bahwa saya punya tujuan hidup dalam kekristenan, maka kita pasti akan mampu menanjak, kita mampu melakukan satu hal, yaitu berkomitmen. Dan tidak berhenti di situ, ada upaya lanjut, teruslah mengenal Kristus lebih dalam, belajar tentang Kristus lebih jauh, agar supaya dalam menjalani kekristenan kita sungguh-sungguh indah di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dengan segala keterbatasan waktu dan keadaan, apa yang saya sudah sampaikan hari ini, saya percaya ada satu hal yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, yaitu memberi hidup kita, nyawa kita, demi kepentingan Kristus dan kerajaannya. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab saudara.